Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kegiatan pembelajaran 1, kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2, yaitu tentang jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang jarak antara titik ke titik. Nah, sekarang kita masuk jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada uraian materinya, yaitu tentang konsep jarak titik ke garis. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Di situ ada jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB, yaitu ruas garis tegak lurus antara titik A ke garis G. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada prosedur menghitung jarak titik ke garis. Nah, silakan nanti dibaca karena untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada langkah-langkah di atas tadi, ada 3 jenis segitiga. Di sini ada segitiga sama kaki, kemudian ada segitiga siku-siku di A, dan ada segitiga dengan sembarang. Contohnya seperti apa? Nah, lihat di sini. Untuk segitiga sama kaki yang semuanya sama ya, jaraknya sama. Sedangkan segitiga siku-siku di A berarti bentuknya seperti ini. Kalau siku-sikunya di B ya, nanti tinggal di sudutnya aja diubah. Kemudian ada segitiga sembarang. Bagaimana segitiga sembarang ya? Sembarang untuk sudutnya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke. Contoh soal 1, di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak titik A ke diagonal B. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Nah, di sini kan ada kubus A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini sudut A, B, C, D, F, G, H. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, nah kita harus tahu atau diingatkan kembali untuk poin-poin yang ada di, atau unsur-unsur yang ada di kubus ya. Unsur-unsur yang ada di kubus seperti A ke B itu disebut dengan ruas ya, ruas garis atau rusuk ya, untuk rusuk garis. Nah, ini A, B itu rusuk-rusuknya, A, B, B, F itu rusuk-rusuknya. A ke B rusuknya sama dengan B ke F, sama juga dengan F ke E, atau sama juga dengan B ke C, dan seterusnya. Ini disebut dengan rusuk. Nah, sekarang dari E ke B atau dari B ke E, yang miring ini disebut dengan diagonal. Jadi diagonal itu kemiringan ya. Nah, ini pertanyaannya di atas adalah berapakah jarak titik A ke diagonal B? Lihat di sini. Ini jarak titik A ke diagonal. Ingat tadi, diagonal itu adalah garis kemiringan. Ya, ini berarti. Ke diagonal BE. BE ini. BE berarti kalau kita ambil sudutnya A, E, B. Nah, ini kalau dilepas atau dipisah seperti ini. A, B, E. Ya, berarti yang dicari adalah A ke M. M ini tidak selalu M ya. Jadi boleh kalian misalkan X dan lain sebagainya. Silahkan. Yang pasti yang ditanyakan adalah jarak antara A ke diagonal B, E. Nah, dengan tadi panjang rusuknya adalah 6. Berarti A, B-nya sama dengan 6. Kemudian A ke E-nya sama dengan 6 juga. Oke, nah selanjutnya jarak titik A ke bidang B ke bidang diagonal BE adalah panjang ruas garis A ke M. Nah, dengan BM, lihat di sini, BM, nih, lihat ya, B ke M itu setengahnya dari B ke E, betul ya? B
B ke M, sekali lagi setengahnya dari B ke E. Nah, lihat di sini. Maka nanti AM kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurang BM kuadrat. Ini menggunakan teorema Pythagoras. Ya, oke. AM kuadrat, jadi carinya AM ini, AM ke sini, AB kuadrat dikurang BM kuadrat. Jadi ini yang dicari nih. Oke, paham? Nah, kita lanjut. B ke E. BE, lihat di sini. B ke E itu kan kemiringan atau diagonal. Cara mencari diagonal atau kemiringan, rumusnya adalah AB kuadrat ditambah AE kuadrat ini. Cara mencari B ke E itu sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Jadi AB kuadrat, AB-nya sama dengan 6, kemudian AE-nya sama dengan 6. Nah, tinggal dikuadratkan. 6 kuadrat itu sama dengan 36. Kemudian 6 kuadrat juga 36. Sama halnya dengan 6 kuadrat dikali 2. Jadi ketika BE kuadrat 6 kuadrat dikali 2, maka BE-nya adalah akar dari 6 kuadrat dikali 2. Ingat, kuadratnya sudah hilang, jadi akar. 6 kuadrat itu sama dengan 6. Atau akar dari 6 kuadrat itu hasilnya 6. Akar dari 2 tetap akar 2. Jadi BE-nya sama dengan 6 akar 2. Nah, karena B ke M itu setengahnya, setengah dari B ke M itu setengah dari BE. Tadi BE-nya sudah diketahui 6 akar 2. Berarti setengah dari BE-nya adalah setengah dikali 6 akar 2. Setengah dikali 6 hasilnya 3. Jadi 3 akar 2 ini BE-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah AM. Ya, berarti AM kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BM kuadrat. Oke, kita lihat. AM kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BM kuadrat. Tadi AB itu adalah rusuk dengan rusuknya 6. Sedangkan BM tadi sudah kita cari, hasilnya 3 akar 2, tinggal dikuadratkan. Karena di sini AB kuadrat berarti 6 juga kuadrat, 6 kuadrat. Kemudian BM-nya tadi hasilnya 3 akar 2, karena kuadrat berarti 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat itu sama dengan 36. Ditambah 18 dari mana? 3 akar 2 kuadrat. Bagaimana prosesnya 3 akar 2 bisa jadi 18? Tinggal dikalikan. 3 kuadrat atau 3 dikali 3 kan sama dengan 9 gitu kan. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Nah, kalikan dengan hasil tadi 3 kuadrat yang 9. Jadi 9 dikali 2 hasilnya 18. Tinggal dijumlahkan hasilnya 54. Ini untuk AM kuadrat. Yang dicari adalah AM. Berarti ketika kuadratnya hilang, pindah menjadi akar. Jadi AM sama dengan akar 54. Akar 54 itu tidak ada langsung, berarti perkalian berapa yang menghasilkan 54? Yang salah satunya bisa diakarkan, ya. Jadi akar 54 itu sama dengan 9 dikali 6. Ya, 9 dikali 6 kan hasilnya 54 itu. Jadi dirincikan lagi, akar 9 itu sama dengan 3, akar 6 kan tidak ada, tetap akar 6. Maka hasilnya adalah 3 akar 6. Itu jarak antara A ke diagonal BE. Hasilnya 3 akar 6. Oke. Contoh yang kedua, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 8 cm. Jadi semua rusuknya 8 cm. Hitunglah jarak titik H ke garis
AG. Oke, kita lihat di sini, perlu kalian ingat pada kubus dengan panjang rusuk A ada maka di sini lihat. Di dalam kubus itu ada yang disebut diagonal bidang. Nih seperti ini. Ya, ini diagonal bidang dari sini ke sini atau boleh dari sini ke atas ini. Sama tadi dengan yang contoh pertama dari B ke E itu disebut dengan diagonal bidang. Kalau untuk diagonal ruang itu ke dalam di dalam karena kan ruang gitu. Untuk bidang itu di sisi-sisinya ya, kemiringan yang ada di sisi-sisi itu bidang. Diagonal bidang. Kalau diagonal ruang itu yang ada di dalam, misalkan dari sini ke dalam jadi tuh masuknya gitu, atau misalkan dari A gitu ya, bisa ke sini gitu masuk ke dalam ngelewatin sini ya. Oke, itu diagonal ruang dengan rumus. Untuk panjang diagonal rumusnya adalah A akar 2. A-nya itu apa gitu kan? A-nya itu rusuk ya. Jadi untuk diagonal ruang itu A akar 3. Ingat aja diagonal bidang itu akar 2, diagonal ruang itu akar 3. Oke, kita lanjut contoh 2. Nah, di sini rusuknya adalah 8. Yang ditanyakan adalah jarak titik H ke garis AG. Oke, kita lihat. Lihat di sini. Jarak titik H ke garis AG. AG. Nah, garis A ke G ini adalah diagonal ruang karena adanya di dalam ini garisnya. Ya, sedangkan dari A ke H itu diagonal bidang. Nah, jadi kalau misalkan dikeluarkan dia nanti seperti ini. Ya, yang diwarnain biru. A ke H, kemudian A ke G. A ke H itu diagonal bidang, A ke G itu diagonal ruang, kemiringan. Ya, kalau dikeluarkan seperti ini. Nah, rusuknya itu 8 cm. A ke H itu bukan rusuk, tapi kemiringan. Ingat di sini tuh, diagonal. Nah, karena diagonal bidang, tadi rumusnya diagonal bidang adalah A akar 2. Jadi kalau diagonal bidang adalah akar 2, diagonal ruang akar 3. Jadi A ke H ini 8 akar 2. A ke G ini 8 akar 3. Oke, sekali lagi. A ke H kan diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. A-nya itu rusuk. Sedangkan soalnya adalah rusuknya itu 8. Berarti A ke H itu sama dengan 8 akar 2. Sedangkan A ke G itu sama dengan 8 akar 3. Kenapa? Karena A ke G itu adalah diagonal ruang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ditanyakan tadi adalah jarak antara titik H ke AG. H ke AG. Berarti kan kita simbolkan misalkan di sini N ya. Kita simbolkan di sini N. Nah, tadi sudah dicari atau sudah diketahui bahwa A ke H itu sama dengan 8 akar 2, A ke G-nya sama dengan 8 akar 3, sedangkan H ke G-nya sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan adalah H ke N. Maka rumusnya adalah luas segitiga AHG sama dengan setengah dikali AH dikali GH. Atau luas segitiga AHG sama dengan setengah dikali AG dikali HN ya. Oke, kita lihat di sini. Setengah dikali AH dikali GH sama dengan setengah dikali AG dikali HN. Tadi A ke H-nya itu sama dengan 8 akar 2. Sedangkan G ke H-nya sama dengan 8 ya. Lihat lagi di atas, tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini AG-nya itu sama dengan 8 akar 3. Sedangkan HN-nya itu belum dicari karena ini yang kita cari gitu kan. Jadi 8 akar 2 dikali 8 sama dengan 8 akar 3 dikali HN. Karena yang dicari adalah HN, maka 8 akar 3 ini dipindah ruaskan. Ya, ketika perkalian dipindah ruaskan jadi pembagian. Maka HN sama dengan 8 akar 2 dikali 8. Yang ini ya, baru dibagi 8 akar 3. Gitu kan ya. Oke,
Oke, kita lanjut. Maka HN sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 3. Dari mana? Karena 8 dibagi 8 hasilnya 1. Ini coret gitu kan ya. Sisanya tinggal 8 akar 2 per akar 3. Kenapa di sini bisa akar 3 dibagi akar 3? Karena dirasionalkan penyebut. Nah, setelah hasil dari 8 akar 2 per akar 3 kemudian dirasionalkan penyebut, artinya dikalikan dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya adalah akar 3, berarti kedua-duanya dikali akar 3. Yang atas dikali akar 3, yang bawah juga dikali akar 3. 8 akar 2 dikali akar 3. Hasilnya adalah 8 akar 6. Ya. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya 3. Jadi HN-nya sama dengan 8 per 3 akar 6. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, ini limas beraturan ya. T, A, B, C, D. Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D. Panjang rusuknya AB, ini lihat di sini. Panjang rusuk AB sama dengan 3, berarti DA juga 3, BC juga 3, CD juga 3, karena rusuknya sama. Kemudian TA-nya, T ke A-nya sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik B ke rusuk TD, berarti jarak titik B ke rusuk TD. Nah, ini yang dicari adalah PB ini. Nah, oke, lanjut lagi. Lihat di sini, B ke D itu kan kemiringan, diagonal bidang karena adanya di bidang. Tadi rumusnya kalau diagonal bidang adalah rusuk akar 2 kan gitu ya. Nah, rusuknya 3, berarti B ke D ini 3 akar 2 gitu. Nah, kemudian B ke O dengan D ke O itu sama ya, setengahnya dari B ke D. Tadi kan B ke D itu sama dengan 3 akar 2, berarti kalau setengahnya adalah 3 per 2 akar 2 setengahnya, setengah dari BO atau DO. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang sudah dikeluarkan ya. Nah, lihat di sini, tadi B ke D sama dengan 3 akar 2, berarti B ke O nya adalah 3 per 2 akar 2. Nah, dicari T ke O dengan rumus TO kuadrat TB kuadrat, lihat di sini, TB kuadrat dikurang B ke O ini dikurang ini gitu ya, TB dikurang BO. Oke, TB kuadrat T ke B nya sama dengan 6 karena kan rusuk ya, rusuknya 6, rusuk lagi, diketahui tadi dari soalnya TA ya, TA nya sama dengan 6, ketika T ke A 6 berarti T ke B juga 6 gitu. Oke, TB nya sama dengan 6, kemudian dikurang OB, O ke B tadi sudah dicari, hasilnya 3 per 2 akar 2 kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu hasilnya 36, kemudian 9 per 3 akar 2 kuadrat hasilnya 9 per 2. Bagaimana proses perkalian? Tinggal dikuadratkan. 3 per 2 akar 2 dikali 3 per 2 akar 2. 3 dikali 2 kan 9. Kemudian 2 dikali 2 kan 4. Jadi harusnya di sini 9 per 4 dikali 4. 4 dari mana? Akar 2 dikali akar 2 kan hasilnya 4. Nah, 4 akar 2 dikali akar 2 kan hasilnya akar 4, berarti di sini akar 4 itu sama dengan 2. Nah, maka nanti di sini hasilnya 9 per 2 ya. Coba diingat-ingat lagi perkalian pecahannya. Nah, 36 dikurang 9 per 2 hasilnya 63 per 2. Dari mana? Disamakan penyebutnya. Ya, atau boleh begini deh, 36 dikali 2. Hasilnya berapa? Dikurang 9, hasilnya 36 baru per 2 gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah TO bukan TKO kuadrat. Nah, tadi seperti Ibu bilang, ketika kuadratnya hilang kemudian jadi akar.
akar 63 per 2. Hasilnya akar 9 kali 7. Dari mana? 63 dipecah. 63 itu perkalian antara 9 dikali 7. Baru per 2. Nah, kita lihat di sini. Dikali 2 akar 2. Kenapa dia kali 2 akar 2? Dikali dengan atau dirasionalkan. Ya, karena kan di sini pecahan. Oke, kita lanjut lagi. Maka hasil akhirnya adalah 3 per 2 akar 14. Dari mana sih akar 14? Akar 9 itu sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 2 kan 4. Berarti akar 4 hasilnya 2. Sedangkan 14 dari perkalian 7 dikali 2. 7 dikali 2 kan hasilnya 14. Karena tidak bisa diakarkan berarti akar 14 saja. Jadi hasilnya 3 per 2 akar 14. Akar 14 itu untuk mencari TO-nya. Ya, oke, nah sekarang kita masuk pencarian P ke B-nya. PB-nya, karena ini yang kita cari ya, P ke B. Tadi kita cari TO-nya dulu. Nah, ini lumayan panjang ini. Dengan rumus luas segitiga TBD sama dengan setengah BD dikali TO, atau luas segitiga TBD sama dengan setengah dikali TD dikali PB. Ya. Nah, karena yang dicari adalah PB, berarti kita gunakan yang kedua ini. Ya, rumusnya. Setengah setengah dikali TD dikali PB gitu ya. Jadi setengah BD dikali TO. Nah, karena ini sama gitu kan ya. Berarti kan lihat di sini. Mungkin bingung kali ya. Luas segitiga ATD sama dengan setengah dikali BD dikali TO, atau luas segitiga TBD sama dengan setengah dikali TD dikali BD. Berarti kan sama kan ya. Kalau sudah atau itu berarti antara luas ini dengan luas sama. Berarti setengah BD dikali TO itu sama dengan setengah TD dikali BP. Nah, setengahnya kita coret karena kalau dibagi hasilnya 1. Nah, ini BD. BD dikali TO sama dengan TD dikali BP, itu sisanya. Nah, karena yang ditanyakan adalah BP, berarti TD ini dipindah ruaskan. Kalau pindah ruas dari perkalian terjadi pembagian, maka BP-nya sama dengan BD dikali TO dibagi TD. Oke. Nah, ini tadi kan sudah ada poin-poinnya. BD-nya sama dengan 3 akar 2. Itu kan diagonal bidangnya tadi ya. Diagonal bidang. Kemudian TO-nya tadi sudah kita cari, hasilnya 3 per 2 akar 14. Nah, kemudian TD-nya tadi yang diketahui ya. TD-nya sama dengan 6. Maka BP sama dengan 9 per 2 akar 28. Dari mana? Nah, ini 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi 9 per 2, karena ini kan per 2. Nah, akar 2 dikali akar 14. 14 kali 2 hasilnya 28. Baru per 6. Oke, sama dengan 9 per 2 dikali akar 4 kali 7. Nah, 28-nya dipecahkan. Perkalian yang menghasilkan 28 itu 4 dikali 7. Oke, lanjut lagi. 9 akar 7. Dari mana? Kenapa hanya tersisa 9 akar 7? Karena kan akar 4 itu 2. Berarti 2 dibagi 2 gitu kan ya? Atau boleh kalian coret-coret misalkan gitu. Nah, sisanya berarti tinggal 9 dengan akar 7. Baru dibagi 6. Nah, ini 9 dibagi 6. Kan tidak bisa langsung, berarti diperkecil. Sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya atau BP-nya sama dengan 9 per 2 akar 7. Oke, itu di sini ada rangkumannya. Silahkan kalian kembali cermati lagi kegiatan pembelajaran 2-nya. Kemudian jika ada yang belum paham atau misalkan dari poin titik mana yang belum paham, silahkan nanti bisa ditanyakan ke Ibu via WA ya, atau di Japri. Nah, ini ada latihan soalnya. Nanti Ibu share yang mana saya yang akan
kalian kerjakan gitu ya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.